Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam. Adiaksa, apa kabar? Bertemu lagi kita dalam Tanya Jaksa Podcast, podcastnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Untuk itu telah hadir di studio kami orang-orang yang sangat penting dan sangat memotivasi kita dalam bidang kejaksaan. Tapi sebelumnya kami informasikan dulu bahwa sebelum di sini kami sudah mengikuti protokol kesehatan seperti PCR dan juga vaksinasi. Jadi podcast kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang benar. Nah, saya perkenalkan dulu tamu kita. Yang pertama adalah Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Setia Untung Arimuladi, SHMHum. Halo Bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak Untung. Selamat datang di Kota Pontianak, Pak. Ya, Ini gimana rasanya, panas, Pak? kalau Pontianak kan cuacanya dulu saya pernah 2007 bertugas di sini. Oh, Bapak sudah pernah di sini? Ya. Baik. Nah ini kalau bulan ini biasanya bulan hujan. Bulan hujan. Jadi panasnya tidak terasa, terik. Nah, jadi landai-landai, sejuk dan enak makan. Tambah 2 kilo kayaknya Bapak dari Jakarta ini, bahaya ini. Baik, selamat datang Pak. Selamat. Baik. Makasih Mbak. Nah, di tengahnya sebagai warga Kalimantan Barat, saya perkenalkan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tercinta, Bapak Masyudi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih Pak. Ini dalam rangka apa Bapak hadir di sini? Ini suatu anugerah spesial gitu loh, Wakil Kejaksaan Agung mampir ke sini gitu. Gini Mbak, ini adalah agenda kunjungan kerja Baik. ke Kalimantan Barat. Secara kebetulan saya mendapat amanah sebagai Wakil Jaksa Agung dan juga saya selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi. Baik. Nah, bagian daripada tugas saya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Hari ini saya melakukan monitoring dan evaluasi ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saya terkaget-kaget jujur aja. Kenapa tuh Pak? Saya pernah ke kantor ini dengan bangunan ini dulu masih seperti lapangan bola di bawah. Hari ini saya terkagum, banyak venue-venue, Iya. tempat-tempat yang buat menarik saya. Jadi agak lamaan ya habis ini di Tadi sebentar Pak, pengennya lama saya. Nah, tapi kan takut memberatkan tuan rumah. Saya akan menceritakan di mana kagetnya saya selaku Ketua Tim Pengarah RB. Pada saat masuk, saya sudah disambut oleh pasukan pengamanan dalam dengan pakaian yang begitu berwibawa. Gagah ya Pak ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terjaga dari sisi keamanan. Baik, Sobat Itu. Adiaksa. Itu satu. Kedua, saya masuk lobi. Dulu saya waktu di sini Asintel, Ya. saya masuk saja. Nah sekarang posisi saya jadi Wakil Jaksa Agung. Ya. Sudah disiapkan petugas piket menghormat saya. Wow. Nah ini luar biasa, dengan sambil saya menerima penghormatan, mata saya lihat kiri kanan, ternyata banyak venue-venue yang membuat menarik. Justru inilah bagian daripada pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya dalam membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ciri khasnya itu merasa Bapak masuk merasa nyaman. Nyaman. Baik. Karena kenyamanan itulah yang harus dirasakan oleh publik, oleh masyarakat. Betul. Pada saat masuk kantor Kejaksaan Tinggi, tidak angker gitu. Iya betul Pak. Ya, Betul tadi banget. sebelah kiri ada PTSP dengan 2 orang petugas yang melayani setiap tamu yang hadir, yang datang dengan senyumannya, dengan sapaannya, dengan kesiapannya, dengan berbagai pertanyaan dari masyarakat yang dikata ada yang Betul. ingin mengetahui proses perkembangan penanganan perkara, diantaranya itu. Ya. Ya.
Kalau hari real sih biasanya di situ ramai masyarakat loh Pak, di ruang tunggu itu menunggu, mungkin seperti Bapak bilang tadi, dan dulu jarang ya Pak ya. Sekarang masyarakat bisa. Saya khawatirnya karena ada kedatangan Wakil Jaksa Agung, masyarakatnya ditahan. Padahal kalau ada bagus tadi. Gitu ya, saya Pak. khawatirnya itu, karena ini saya mendapat informasi banyak kemajuan lah. Karena Bapak jarang-jarang datang sih, jadi kita gimana gitu. Enggak. Pak, ini gini Pak, kita anggap Pak Masyudi nggak di sini ya Pak ya? Iya, saya anggap nggak ada. Baik. Jadi sekarang penilaian Bapak kan udah WBK nih, jadi gimana Pak? Jadi gini, secara tidak sadar ini bahwa kaki tangan saya masih banyak di sini yang memberikan informasi. Gitu. Jadi nggak bisa direka-reka. Tidak bisa direka-reka. Nah, tadi saya berikan gambaran dari mulai datang itu menunjukkan performan kantor ini. Mudah-mudahan performan ini juga didukung oleh sumber daya manusia, di mana ada komandan Kepala Kejaksaan Tinggi Pak Masyudi dibantu oleh Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para unsur asisten, para kasih eselon 4 dan lainnya. Baik. Karena organisasi ini tidak mungkin akan berjalan kalau tidak dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi, para asisten, Kabakteo gitu. Jadi dengan apa yang tadi saya lihat itu menunjukkan adanya sinergitas kebersamaan. Luar biasa. Nah itu penilaiannya anggap nggak ada di sini ya Pak ya. Nah kalau sekarang kita tahu Kejati Kalimantan Barat ini WBK menuju WBPM. Nah menurut Bapak apa yang harus tips lah yang harus diperhatikan Bapak sebagai pelopor zona integritas ya Pak ya. Nah di situ kira-kira tips untuk Kejati kami tercinta Bapak Masyudi ini supaya ini kan menuju WBBM ini susah ini Pak. WBK itu aja udah susah, WBBM itu luar biasa. Nah kira-kira apa yang masih harus ditingkatkan? Saya adalah pelaku membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Berat sekali. Kenapa saya katakan berat? Karena menyangkut kepada jati diri kita. Setuju. Seperti itu. Kita harus melepas kebiasaan di zona nyaman, karena kita terikat oleh sumpah janji. Karena pada saat mendeklarasikan komitmen bersama, seorang pimpinan bersama staf itu menandatangani komitmen bersama. Jadi tidak HWBK menuju tidak teori seperti ya, Pak, tidak. Benar-benar harus nampak. Tidak. Berat sekali. Nah, komitmen bersama itu adalah sumpah janji. Sumpah janji dengan dirinya sendiri. Jadi kalau melanggar komitmen bersama, berarti yang melanggar sumpah janjinya sendiri. Jangan salah, bahwa kita dilihat oleh siapa? Oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, kita tugasnya adalah sebagai aparat penegak hukum. Apa yang kita lakukan, suatu saat akan ditanya. Nah, bagaimana kita menggali sesuatu dengan teori manajemen perkantoran, dengan teori membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dan juga jangan lupa bagaimana kita membangun keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa supaya kita terhindar dari masalah-masalah. Jadi itu yang saya katakan berat. Iya berat ya Pak ya. Berat. Kejaksaan, mohon maaf kalau lembaga keuangan tuh gampang ya Pak ya. Bukan gampang, maksudnya pemasukan sekian, pengeluaran sekian beres. Nah kalau kejaksaan ini banyak tidak bisa dianggap gitu ya. Nah maaf Mbak Nurul, makanya saya tadi sebelum masuk ke kantor ini saya lihat di belakang ada masjid. Ada masjid tempat ibadah. Dan mungkin juga yang di kantor ini juga kan ada yang agamanya Nasrani. Setidaknya dengan ada bangunan masjid, kemudian teman-teman yang juga beragama Nasrani atau agama lainnya juga bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan. Biar ingat terus ya Pak ya. Supaya komitmen bersama itu tidak dilanggar.
Dan itu bukan konsep retorika ya, kalau kata saya. Karena itu sudah taken kontak dengan diri sendiri. Ya maaf, saya udah 35 tahun Pak di kejaksaan. Ya. Tidak mudah saya mencapai pangkat seperti ini. Saya merayap dari bawah. Ternyata kuncinya adalah diri sendiri. Jadi, komitmen membangun WBK dan sekarang menuju wilayah birokrasi bersih melayani kan? Nah, itu butuh apa coba? Butuh smiling, senyum kepada publik. Cocok dong sama Pak Mas. Tuh, tadi bilang katanya seolah tidak ada Kajati. Saya tidak ada Kajati dulu ini. Kajati kami orangnya ramah. Enggak ada. Jadi seperti itu. Nah, saya lihat Pak Masudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi bersama Waka dan para asisten Kabak TU dan seluruh Kajari di Kalimantan Barat sudah menunjukkan keinginan dan ada suatu keinginan yang dituju. Bagaimana kantor ini bisa hadir? Nah, bagaimana kejaksaan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan tentang penegakan hukum, tentang keadilan, kan gitu. Ya, betul. Seperti itu. Ya, dan juga kalau Bapak Kajati kami anggap nggak ada Pak ya, itu juga turun langsung ke ini Pak, ke kampus-kampus beliau itu. Nah, jadi kebetulan saya orang kampus juga, jadi luar biasa gitu, karena mahasiswa itu kan calon-calon Pak ya, ada calon baik, ada calon koruptor juga ya Pak ya, jadi harus di itu dari bawah. Tapi saya tanya juga Pak Masudi dulu Pak, itu beliau sebagai seorang pelopor birokrasi, reformasi birokrasi Pak. Nah buat Bapak sendiri, ini sudah WBK menuju WBBM, jadi apa yang ingin dicari di sini Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Sebenarnya ini saya menyatakan ya, saya dan juga teman-teman keluarga Adiaksa se-Kalimantan Barat, kita mendapat berkah nih, mendapat berkah, anugerah dan kesempatan, di mana Pak Wakil Jaksa Agung ini berkenan untuk mengunjungi Kalimantan Barat, yang mana Pak Wakil Jaksa Agung itu ada pengarah WBK dan WBM seluruh Indonesia untuk Kejaksaan Tinggi. Saya tahu sekali Pak Untung ini, Pak Wakil Jaksa Agung itu bagaimana membangun WBK, WBPM itu dari pertama di Kejaksaan ini. Sehingga kalau kita mengikutin, ya memang sebenarnya Pak Untung ini yang memang cikal bakalnya Kejaksaan setelah sekian tahun seolah-olah vakum gitu ya. Tapi bisa membuktikan di Badiklat itu, WBK langsung WBPM, waktu itu saya juga masih di Kejaksaan Agung, bahkan saya tidak nekat, saya juga waktu itu juga mengikuti beliau, saya di Biropek, saya juga mencanangkan untuk WBK waktu itu. Nah sekali lagi saya terima kasih Pak Wakil Jaksa Agung berkenan untuk ke Kalimantan Barat. Yang disampaikan Pak Wakil Jaksa Agung tadi secara global, tentunya dalam waktu 1 hari 2 hari tidak bisa melihat secara utuh ya, bagaimana sih, apa itu hanya omongan teori atau seperti apa gitu. Tapi nanti saya jelaskan sebenarnya apa sih capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Jadi kalau memang benar bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sekarang ini WBK menuju WBPM bersama dengan 4 satker lainnya, Kejari Pontianak, Sambas, Sintang dan Sanggo ya. Nah, ini juga Pak Wakil Jaksa Agung juga mendorong untuk satuan kerja lain, udah kita usulkan dan sekarang ini dalam proses. Ya kita berusaha semoga berhasil untuk WBPM Kejaksaan Tinggi dan sudah WBK dan juga satuan kerja yang lain itu juga wajib. Artinya apa Pak kalau mendapatkan WBBM itu? Ini WBK udah dapat kan? Kalau dapat WBBM itu artinya apa buat Bapak? Apakah pengakuan atau? Jadi memang pengakuan ya, tapi bukan hanya sekedar pengakuan, tapi memang benar-benar masyarakat tuh memberikan penilaian bahwa institusi ini bermanfaat sekali oleh masyarakat. Jadi sebenarnya percuma juga kalau ada pengakuan, tapi sebenarnya faktanya juga gitu-gitu saja. Institusi jadi itu seperti kata Pak Untung tadi, nggak bukan teori ya. Iya, Pak, bukan teori gitu. Langsung ada bukti. Iya, kira-kira kayak begitu deh. Jadi kita juga akan buktikan bahwa memang tadi Pak Wakil Jaksa Agung juga bilang nyaman di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini, setidaknya itu bukan hanya kita karena menerima pejabat, tapi ini dirasakan oleh masyarakat.
warga Kalimantan Barat. Semua itu bisa merasakan bagaimana penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sebenarnya kalau boleh saya menyampaikan nih, mungkin bagaimana sih selama hampir setahun saya di sini, bagaimana capaiannya penanganan korupsi, bagaimana menangani perkara-perkara pidum, bagaimana kita menangkap buron, bagaimana kita juga melakukan penyuluhan hukum terhadap yang disampaikan itu bukan hanya di kampus tapi juga di lembaga-lembaga, di elemen-elemen masyarakat yang memang kita anggap memang perlu tahu gitu. Betul. Nah itu bagian-bagian dari kinerja kita. Tentunya WBBM ini memang kita tadi seperti yang disampaikan Pak Wakil Jaksa Agung, bukan kinerja Pak Kajati saja, tapi tentunya bohong kalau tidak bersama-sama dengan Wakajati, para asisten dan seluruh pegawai gitu, pasti akan sulit sekali gitu. Itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga suka kita di layanan itu juga ada survei, bahkan kita pasang di kantor dan juga di pos bandara itu Sikumbang Dara. Itu Sikumbang Dara itu konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Nah ini hal yang baru nih, hal yang baru. Terus kita juga malah sampaikan nih, Pak, namanya itu loh, menarik ya, menarik. Nah itu Mbak Nurul juga nanti bisa sosialisasikan apa itu sebenarnya yang di Sikumbang Dara itu gitu. Di samping tentunya saya juga selalu bertanya kepada masyarakat, mungkin ada hal-hal yang memang perlu dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi tapi itu menjadi harapan masyarakat dan yang belum dikerjakan gitu, itu bisa menyampaikan kepada kami, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, ini karena waktu juga di podcast ya Pak Untung, mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu ya bersama-sama Pak untuk tapi bahas. boleh saya ngasih? Boleh. Ya saya kalau diberi kesempatan pengennya ngomong terus. Iya. Kita juga senang Pak karena mendapat arahan gitu. Kami khawatir Bapak tuh agak sibuk gitu loh. Silakan Pak. Mbak Nurul ya. Saya terkaget-kaget juga lihat ruangan podcast ini, ya. Karena jujur bukan saya bangga di depan Pak Kajati dengan anggap nggak ada inovatif ya Pak ya. Wakajati, para asisten dan para Kajari. Mungkin Kalbar itu di antara sekian yang sudah punya podcast ya. Alhamdulillah. Gitu. Nggak banyak ya Pak? Nggak banyak. Saya yang baru tahu di sini. Mudah-mudahan Kejati lain bisa mengikuti lah. Ini bentuk transparansi kali ya Pak Mas Yudi ya. Iya, nah betul. ini bagian dari WBBM. Nice. Jadi tadi kan saya katakan bagaimana kita bisa mencapai predikat sebagai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ya. Kita ciptakan bahwa masyarakat tuh merasakan kehadiran kejaksaan. Setuju, betul. Nah itu. Apa yang dilakukan kejaksaan gitu. Jadi tadi kan ada Sikumbang Dara. Ya. Itu ada bagian daripada inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemanfaatannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan saya minta tidak cukup dari 1, 2, 3 inovasi, kembangkanlah inovasi-inovasi lain yang menyentuh kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Kedua, masyarakat itu tidak hanya masyarakat yang ada di pedalaman, juga tadi katakan Pak Kajati beserta jajaran juga masuk kampus. Ya, itu luar biasa. Itu artinya kan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tuh juga ada yang dari fakultas hukum, mungkin fakultas lainnya. Suatu saat mereka juga ingin menjadi bagian daripada warga Diaksa. Suatu saat bisa termotivasi untuk menjadi pegawai kejaksaan. Di antaranya itu. Kedua juga memberikan penanganan hukum, bagaimana menunjukkan peran pemuda, peran generasi muda dan penerus untuk mendukung dan mengawal pembangunan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dan selain itu juga akan lebih baik lagi kalau di sini banyak pondok pesantren, jaksa masuk pesantren, kan itu bisa inovasi-inovasi itu bisa dijual kepada publik. Artinya kehadirannya, dan belum lama juga saya lihat dari berita Pak Kajati beserta jajaran dengan Ketua IAD daerah mengadakan kunjungan ke tempat banjir memberikan bantuan, itu luar biasa. Aktif beliau ini. Artinya, karena Bapak datang aja baru di sini beliau. Ya, artinya itu menunjukkan
hadirnya di publik tuh. Betul. Langsung ya, Pak, ya. Ini perlu dukungan dari masyarakat ya. Dalam kesempatan ini saya juga mohon kepada warga masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kinerja kejaksaan, di mana saat ini ingin betul-betul menunjukkan kiprahnya ya, terutama dalam menjabarkan 7 program Jaksa Agung, termasuk perintah harian Jaksa Agung yang betul-betul bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan sehingga hadirnya kejaksaan di Kalimantan Barat betul-betul dirasakan oleh publik. Itu pesan saya. Luar biasa, Pak. Itu pesannya Bapak Wakil Jaksa Agung. Siap. Baik, luar biasa sekali, Pak Untung. Terima kasih sekali. Ya. Saya sih pengennya Bapak bilang, saya mau ngomong lagi gitu. Ya tentunya saya juga mau menyampaikan juga ini ngomong lagi. Tentunya beberapa hal yang disampaikan Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Setia Untung Harimuladi, tentunya ini menjadi motivasi kita. Iya. Jadi intinya kehadiran kita. Tadi ada titik poinnya Pak Wakil, kehadiran kita itu dirasakan oleh masyarakat. Langsung. Di mana saja. Di Nggak tempat hanya di koran banjir, ya, Pak, ya? iya, Nggak hanya di bukan hanya di koran-koran. Langsung, Bahkan ya? jangan cukup di kampus. Nah, kalau perlu di pondok pesantren, insya Allah Pak Ya. Wakil Jaksa Agung kita juga akan lebih tingkatkan lagi. Saya malah bilang kepada Pak Sintel dan jajarannya, jangan melihat anggaran yang tersedia. Bahkan ada hal-hal yang kalau ini ya kalau perlu kapan lagi kita berbuat untuk negara. Kalau dulu zamannya pahlawan itu pengorbanan dengan jiwa dan raga, nah kalau sekarang misalnya tidak harus menunggu dibayar kira-kira gitu, tapi kita bisa hadir lebih optimal lagi, lebih banyak lagi. Tentunya ini suatu hal yang memotivasi kita di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan juga ini teman-teman Kejaksaan Negeri di Sekalbar juga hadir di sini. Ini saya rasa mendengar, dan ini saya rasa ya memang harus dilaksanakan, memang itu baik untuk organisasi ini. Kira-kira kayak gitu Pak Wakil Jaksa Agung. Baik Pak Untung, terima kasih sekali. Mungkin kapan-kapan boleh mendadak datang gitu ya Pak ya, jadi Boleh, kita lihat saya pengennya gitu ya, diundang setiap minggu. Luar biasa. Kalau gitu ngobrolnya sama saya Pak ya. Iya, karena masih banyak sisi-sisi lain ini di Kalimantan Barat yang perlu dikunjungi Baru gitu. pertanyaan ini, Pak. Aduh. Terima kasih sekali Bapak Setia Untung Harimuladi dan juga Pak Masudi. Makasih. Kajat yang kami cintai. Sobat Adiaksa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Setia Untung Harimuladi dan juga dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bapak Masudi. Informasi tadi tentu saja bermanfaat bagi kita dan memotivasi dan memberi kita semangat untuk mari kita bersama-sama menuju WBBM, dan buat masyarakat mari kita dukung Kejaksaan Tinggi. Bye. Jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube Adiaksa Khatulistiwa 82. Oke. Sobat semuanya, jangan lupa like, subscribe, and share ke channel YouTube Adiaksa Khatulistiwa 82. Thank you.